Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahar Ma'ruf, NIM B94219062. Kali ini saya akan mengumpulkan atau menjelaskan sedikit tentang observasi mushola wakaf. Ya, ini adalah profil lembaga wakaf. Jadi lembaga wakaf ini bernama Langgar Wakaf Darussalam yang terletak di Medaeng Kulon, Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan kode pos 61257. Jadi lembaga wakaf yang saya observasi kali ini adalah Langgar atau mushola wakaf yang terletak di Sidoarjo. Ini fasilitasnya yang setelah saya amati itu ya, pertama ada sarana ibadahnya yang cukup memadai, terus ada kamar mandi dan tempat wudhunya, terus sound system sebagai alat untuk azan, iqomah atau acara-acara yang lain, terus dan terakhir ada tempat parkir yang lumayan cukup luas di depan mushola ini. Jadi tentang kelengkapan administrasi atau surat-suratnya itu lembaga wakaf ini atau Langgar Wakaf ini itu masih belum ada dokumen-dokumen seperti itu. Jadi karena dulu itu masih memakai sistem kekeluargaan dari keluarga tersebut dan perjanjian dari keluarga tersebut dan masyarakat di sekitarnya. Jadi masih belum menggunakan surat-surat seperti kebanyakan lembaga wakaf sekarang ini. Selanjutnya itu tentang pemanfaatannya. Jadi Langgar Wakaf ini itu masih termasuk sebagai wakaf konsumtif saja karena hanya dimanfaatkan saja. Terus menurut penelitian PBB UIN Syarif Hidayatullah, hanya 23% dari lembaga wakaf yang produktif dan 77% sisanya itu masih konsumtif seperti Langgar ini. Jadi akibatnya itu masih sangat jelas gitu. Jadi tidak ada sumber dana untuk membiayai pelayanan sosial keagamaan yang diemban lembaga wakaf. Jadi sumber dananya itu masih mengandalkan masyarakat sekitar, ya kayak zakat atau infak, sedekah dan mungkin sumbangan lainnya gitu. Terus tentang pengawasan atau pelaporan pada publik ini itu masih dilakukan oleh masyarakat sekitar dan keluarga yang mempunyai lembaga wakaf tersebut. Jadi terkait pelaporan, biasanya pelaporan itu kalau ada suatu program atau perayaan hari besar atau mungkin pelaporan tentang keuangannya itu masih dilakukan secara kekeluargaan gitu, dari masyarakat dan dari keluarga pewakaf tersebut. Jadi kelebihan lembaga wakaf ini tuh saya lihat itu contohnya wakaf ini tuh punya program-program tidak seperti mushola atau langgar yang lain. Contohnya ini waktu saya observasi ini ada kayak iuran kurban gitu, kayak penggalangan iuran kurban. Jadi dengan program seperti ini itu masyarakat sekitar mushola ini bisa terpancing untuk berkorban gitu. Dan masyarakat kelebihan lainnya itu juga masyarakat sekitar itu masih kompak dalam pengelolaan mushola ini. Jadi mushola ini tuh tampak bersih dan terawat gitu, masih bersih lah. Selanjutnya tentang apa yang perlu diperbaiki dari pengelolaannya. Jadi menurut saya mushola wakaf ini tuh sudah cukup baik ya, karena sudah bersih gitu, dan untuk saya juga cukup nyaman untuk jika hanya sebatas untuk tempat peribadatan. Tapi lebih baik lagi jika lembaga wakaf ini yang bersifat konsumtif ini masih bisa dikembangkan ke arah wakaf produktif, karena selama ini umat Islam kan masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya digunakan untuk ibadah saja. Padahal di tempat parkiran wakaf ini itu masih lebar gitu. Jadi masih bisa dibangun kayak halal mart atau gimana gitu untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar dan tambahan uang. Jadi tidak hanya mengandalkan infak dan sedekah. Terus mungkin dari tentang administrasinya juga, walaupun menggunakan sistem kekeluargaan itu akan lebih aman jika
membuat surat gitu. Nah, surat ini tuh bisa digunakan untuk bukti, sertifikat bukti agar terhindar dari fitnah di kemudian hari. Ya, sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.